Asin Podcast bareng aku Reza. Bareng aku Karis, dan di depan kita ada guest speaker spesial. Siapa tuh Res kira-kira? Dianisa Sandika. Hai Dea. Gimana Dea kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Sekarang sehat luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Iya. Kamu lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Kalau sibuk sekarang tentunya tetap kuliah juga karena magang aku udah selesai ya sekarang. Udah. Iya, udah selesai. Magang di mana kok bisa? Aku sekarang kemarin tuh di BCA KCP di Noyo. Dalam bulan sekarang sudah ini sih. BCA Res. Keren banget gak sih? Di BCA magangnya. Iya, terus sekarang alhamdulillah udah kerja juga di BCA, tapi nggak di Noyo, di kayu tangan. Jadi langsung ditarik gitu sistemnya? Nggak juga sih. Jadi kemarin apply sendiri. Oh gitu. Kirain kayak lanjutan gitu loh dari magangnya. By the way, Dianisa ini tuh dulu ini ya, mau masuk vokasi tuh ada kepikiran nggak sih kenapa memilih jurusan keuangan perbankan? Oke, kalau pilih jurusan keuangan perbankan memang aku dulunya sih di SMA IPA ya sebenarnya. Jadi salah jurusan sih ya awalnya ya. Jadi karena memang awalnya aku masuk IPA dan sebelumnya aku nggak kepikiran juga kalau pengen masuk soshum awalnya. Tapi karena kok dilihat-lihat aku dulu sering jadi bendahara gitu. Jadi di OSIS itu di SMA aku 3 tahun ya, hampir 3 tahun aku jabat. Periode tuh. Iya, hampir 3 periode ya itu kayaknya ya. Aku jadi bendahara. Jadi di situ kayak kok ngelola keuangan tuh kayaknya enak gitu. Seru menarik. gitu, menarik gitu Iya, walaupun iya, bukan iya. duit kita sendiri ya ceritanya ya. Jadi kayak kayaknya nih passion aku memang di bidang sosial, ekonomi kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk linjur dan itu linjur pun kayaknya aku udah di kelas 3 SMA, bener-bener yang udah mepet banget. Sampai akhirnya aku belajar yang ekstra kebut gitu. Terus akhirnya aku memutuskan buat ambil di keuangan dan perbankan kayak gitu. Wow, keren banget. Jadi sekarang udah full time nih di BCA, udah bukan intern lagi. Iya benar, full time banget ya. Keren banget gak sih Res? Padahal Iya, kamu benar-benar. masih umur berapa deh? 20 berapa? 21, baru 21 tahun. Satu, Iya. belum masih mahasiswa juga kan? Iya benar, belum selesai juga ini. Belum lulus sudah dapat tawaran Iya. full time di BCA. Jadi di BCA itu ngebolehin kayak mahasiswa buat kerja, kan kamu masih tetap mahasiswa vokasi kan, belum kayak udah lulus duluan gitu, belum kan? Belum. Jadi tetap dibolehin sama BCA-nya. Kalau atau gimana? dari BCA sih memang menuntutnya untuk karyawan ya harus full time ya di sana ya. Walaupun kita mahasiswa ya kita harus balance ya antara kuliah sama kerja gitu. Tapi kalau misalkan kita apply di BCA sendiri pun kita pakai ijazah SMA. Gitu. Karena kan diplomanya belum lulus ya gitu. Jadi masih pakai ijazah SMA karena kita vokasi dan setelah magang kita kan fokusnya ke tugas akhir ya. Iya. Jadi udah nggak ada perkuliahan offline gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa kalau misalkan memang kamu bisa balance antara kuliah sama kerja itu bisa lah diatur gitu. Keren tuh. Terus Dea ini kan kamu seorang konten kreator kan Dek? Dan aku tuh ngelihat konten-konten Dea ini juga upload aktivitas yang lain selain di dunia perbankan. Wow. Kalau boleh tahu kamu ada apa aja sih kegiatan yang dijalanin sekarang selain BCA? Oke, kalau selain BCA sih kalau sekarang aku diamanain jadi ketua himpunan ya di Prodi Keuangan dan Perbankan juga. Jadi ada Aktif nih, organisasinya. Udah balance banget ya. Iya, jadi di luar aku kerja di BCA, aku juga ada organisasi juga dan aku ada pekerjaan freelance juga di wedding organizer. Jadi harus Padet banget. ya, Alpha woman ya istilahnya tuh kalau sekarang tuh alpha woman. Iya, alpha woman banget ya. Jadi enggak Independen. nggak bisa diem ya. Iya. Kadang Sabtu Minggu pun harusnya kalau misalkan kita bekerja di company gitu kan ya udahlah Istirahat ya, family waktu-waktu. time dulu gitu. Tapi karena berhubung ngekos dan nggak ada keluarga di sini, jadi ya udah mau ngapain juga gitu. Karena tiduran di kos juga bosen kadang. Iya. Bahkan badan tuh malah sakit semua gitu kalau tidur di kosan. Jadi ya udahlah ikut freelance WO. Jadi apa ya, ada tugas, ada pekerjaan lain tuh di Sabtu Minggu kayak gitu. Keren Banget. Kamu juga tertarik di dunia pageant ya? Iya benar. Sekarang ini ikut Putri Hijab tuh awalnya gimana sih? Kalau masalah putri hijab ya, sebenarnya aku ikut
pageant ini tuh karena iseng ya. Iseng Iya, ya. karena aku pengen keluar dari zona nyaman sebelumnya. Karena gini, posisi aku dari awal itu aku adalah orang yang memang aktifnya di dunia organisasi dan aku juga aktif untuk freelance kerja. Tapi aku belum pernah mencoba hal baru di luar passion aku sebelumnya gitu. Jadi istilahnya coba-coba awalnya. Jadi iseng aja karena aku nggak bisa catwalk nih dan bisa dibilang pageantry aku tuh 0% banget gitu. Kayak ya udah iseng aja coba gitu. Ini baru pertama kali berarti. Yes, of course aku ini Udah langsung jadi finalis ya. Jadi kayak iseng-iseng berhadiahnya tuh yang langsung Isengnya jackpot berhadiah gitu ya. Dapat ya. Kalau kita tuh kita coba-coba kalah mulu ya. Rasa ya udah ya, kalau nggak dapat, alhamdulillah, kalau enggak ya. Iya, itu langsung dapat jackpot semua gitu ya di organisasi langsung. Oh, Tahim. Ini ya tips buat hoki ya ceritanya berarti ya. Enggak juga. Bagaimana bisa totalitas dalam semua bidang? Nah gitu. Kalau misalkan tips ya dari aku emang orangnya suka coba-coba hal baru dan aku nggak mau stuck bisa di situ aja. Kuncinya adalah dimana itu salah satu hal itu bisa dipelajari dan itu bisa dipandang mata gitu. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Kayak gitu. Kayak misalnya memang aku sekarang passion dan sesuai hal-hal yang setiap hari aku jalan itu, aku di organisasi, aku kerja, aku magang gitu. Karena ada orang-orang yang kayak ya udah ada pekerjaan satu ya udah jalanin satu gitu. Nah, aku bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi aku mau bangun relasi, aku mau bangun knowledge aku lebih dalam lagi, lebih banyak lagi. Jadi aku coba hal-hal baru ya. Contohnya pageantry ini gitu. Kenapa aku coba kemarin di pageant ini? Karena memang aku ngeliat kok orang-orang bisa ya gitu, kenapa aku enggak kayak gitu. Karena sebelumnya ya aku tuh sebenarnya nggak pernah ikut-ikut yang berbau keperempuanan kayak gini, yang bener-bener kayak harus anggun, harus catwalk, harus jaga attitude banget, harus bener-bener tahu porsinya perempuan tuh seperti apa. Karena sebelumnya ya memang aku ini ya backgroundnya aku adalah orang-orang yang suka futsal kayak gitu, cewek-cewek yang futsal, cewek-cewek yang pencak silat kayak gitu-gitu. Iya, dulu aku SMA itu sering ikut lomba pencak silat kita tapak suci dulu aku ikut. Iya, aku ikut lomba tapak suci. Iya, terlalu belok gitu. Iya, belok banget ya. Kakinya ada kapalannya. Iya, udah banget, udah sampai ankle, udah sampai sakit. Perkelahian. Ada banyak sudah ya. Jadi aku dulu emang bisa dibilang cewek tomboy, bisa juga sih. Kayak aku ikut futsal, basket, bahkan aku ikut lomba paski sama teman-teman kayak gitu-gitu sering banget. Dan kayaknya belum pernah nih aku coba yang kayak gini gitu. Ya udah aku coba aja. Ikut iseng lah, ikut putri hijab ini dengan adanya rasa coba-coba ini. Dan itu nggak buat aku kayak ya udahlah coba-coba tapi nggak ada usaha. Tapi ada lah kita usaha kayak gimana sih lomba-lomba pageant itu, kita cari tahu dong. Pasti di YouTube, di TikTok tuh semuanya udah tahu ya. Sekarang udah banyak banget informasi kayak gitu. Jadi sebelum aku lomba pun aku banyak persiapan dulu, banyak planning apa ya yang belum aku tahu soal pageantry kayak gitu. Nah itu perbedaannya dia dengan kita. Kenapa dia jackpot? Karena dia nyoba-nyoba tapi juga dengan usaha. Bener-bener kayak ada belajarnya meskipun cuma dari sosial media ya. Nah iya boleh kayak gitu nggak apa-apa sih sebenarnya. Ataupun misalkan kalian punya relasi yang memang dia fokusnya di bidang yang mau kalian gali lagi tuh, bolehlah kalian sharing-sharing kayak gitu. Oke. Nah, kan kamu udah banyak nih kegiatan-kegiatan kamu dari organisasi tadi, terus dari pageant ini tadi, magang juga kan meskipun udah selesai. Nah, kan fokus kamu awalnya ini kuliah pasti kan, karena masuk vokasi kan kuliah. Nah, kuliah kamu keganggu gak gara-gara kegiatan yang banyak banget ini? Sempet ada kayak ini jadi distraksi nih buat perkuliahan sampai kayak mungkin bingung balance gitu. Pasti ada ya, ke distract tuh pasti ada. Cuman gimana caranya kita itu bisa ngatur ya antara kuliah dan juga pekerjaan. Karena sebelum aku apply kerja pasti ada dong plus minusnya. Ketika aku akan mengambil sebuah keputusan tuh, aku bisa nggak ya ngatasin itu kayak gitu. Dan ketika waktu aku udah apply kerja dan aku lolos pun, dan aku ada pageant juga karena ini adalah jabatan yang akan aku
diberikan amanah nih selama 1 tahun tuh aku bakal menjabat di Putri Hijab, itu juga nggak mudah gitu. Jadi ketika kita mencoba hal baru itu dan ketika kita berhasil pun kita juga harus tanggung jawab kayak gitu. Betul. Kalau misalkan soal distract sama perkuliahan pasti ada. Kadang tuh mikir, aduh capek banget gitu, aku harus duluin yang mana kayak gitu. Pasti ada rasa kayak gitu. Tapi di sisi lain aku juga, kalau misalkan aku di awal sudah mengambil keputusan ini, otomatis aku juga harus jalanin konsekuensinya seperti ini gitu. Jadi ketika nanti ada tugas nih perkuliahan, kayak sekarang ada fokus tugas akhir, juga pasti aku pegang gitu. Walaupun cuman 1 kata, 2 kata, ataupun misalkan pasti sehari-hari tuh aku pikirin nanti topiknya apa ya setelah ini gitu. Karena kalau misalkan full time aku sudah di BCA, udah kerja, otomatis pulang aku istirahat dulu, bener-bener yang gimana ya, kita harus ini dong, refresh otak dulu, recharge dulu kayak gitu. Jadi aku sembari itu nanti misalkan di kos aku mikirin tugas akhir kayak gitu-gitu. Jadi ya tetap jalan lah ya kuliah sama kerja, organisasi juga. Terus tahu nggak sih Deanisa ini tuh pernah dapat penghargaan mahasiswa berprestasi vokasi ya? Wow, Iya. Mama Pres juga nih berarti. Berarti juga mau apres ya, keren banget. Berarti kan memang harus udah ada strategi belajarnya ya, Iya. supaya bisa IPK-nya tinggi. Terus juga dengan kamu ikut berbagai bidang gitu kan, pasti juga kamu harus fast learner gitu kan. Iya. Apa strategi belajarnya supaya cepat tanggap? Kalau soal strategi belajar sih sebenarnya setiap mahasiswa, setiap orang kan punya caranya masing-masing ya. Kalau cara aku sendiri sih sebenarnya, kenapa aku bisa kayak ikut ini kayak gitu. Aku selalu fokus ke satu tujuan aku dulu. Kayak misalkan di Mawapres itu kita harus banyak lomba akademik ataupun non akademik, bahkan organisasi itu di Mawapres juga ada nilainya. Jadi kalau tetap ada nilainya, kayak misalkan kita ikut sosial masyarakat ataupun kita ada andil misalkan jadi kepanitiaan di luar kampus ya, istilahnya itu juga ada pengaruh atau nilainya. Jadi kalau misalkan Mawapres itu harus ada persiapan selama kita jadi mahasiswa ya. Jadi nggak bisa yang instan kayak gitu sebenarnya kalau untuk Mawapres. Tapi untuk strategi aku belajar itu sebenarnya aku tipikal orang yang belajar tuh sebenarnya harus sendiri di kamar gitu. Nggak bisa sih aku belajar yang benar-benar ketemu sama banyak orang, discuss gitu. Sebenarnya aku nggak bisa. Padahal aku orangnya suka tuh ngobrol sama orang lain. Tapi kalau untuk soal belajar aku nggak bisa. Jadi kadang tuh strategi aku belajar, misalkan soal akademik ya, aku tuh tipikal orang yang baca dulu, setelah baca aku rangkum. Aku suka lettering kan orangnya, suka gambar gitu. Jadi aku suka ngerangkum lagi apa yang udah aku baca, aku rangkum lagi tanpa aku ngeliat buku. Kayak gitu. Kalau misalnya masalah lomba-lomba ataupun misalkan aku ikut kejuaraan apa gitu atau panitiaan apa, kalau misalkan aku lomba-lomba yang berkelompok gitu, aku pasti ajak beberapa orang yang memang sebelumnya dia sudah ada ya pengalaman di situ. Jadi teamwork itu benar-benar harus dapat banget ketika kita lomba yang kelompok gitu. Tapi kalau misalkan emang individu, kamu ikut lomba yang benar-benar sendiri ya, strategi belajarnya ala kamu sendiri gitu. Tapi kalau aku suka orangnya suka baca materi-materinya dulu, aku pelajarin, setelah itu aku bakal rangkum tuh, aku bakal lettering, bener-bener aku pelajarin lagi, aku gambar lagi, aku rangkum sesuai dengan kata-kata aku kayak gitu. Dia pasti kamu sempet ngerasa capek nggak sih dalam ngejalanin ini semua gitu kan? Pasti ada rasa burnout kayak aduh banyak banget nih harus dikerjain gitu sampai waktu istirahat berkurang gitu kan. Apa yang kamu lakuin kalau rasa capek itu tuh muncul gitu biar cepat balik lagi? Healing kah atau kemana gitu? Trik instannya apa? Kalau misalkan aku ada rasa capek atau bener-bener aku udah nggak sanggup nih buat ngadepin semuanya, aku tuh tipikal orang yang naikin moodnya aku dengan makan. Aku tuh suka manis ya orangnya. Jadi kalau misalkan aku bener-bener capek atau apa, aku tuh selalu ngulangin waktu aku buat kulineran dulu. Bener-bener cari makanan apapun yang aku pengenin waktu itu. Jadi aku ningkatin moodku, aku ningkatin rasa capekku dengan rasa healing lah. Kadang juga aku pergi kemana sendiri pun aku bisa. Kayak misalkan suatu tempat yang memang estetik lah, atau cafe yang sekiranya tenang bisa buat aku lebih recharge lagi kayak gitu. Bener-bener aku harus ngulangin waktu sih. Karena kalau misalkan bisa dibilang capek, pasti capek ya dengan banyaknya kegiatan itu. Tapi dengan cara aku misalkan naikin moodku nih, naikin bener-bener aku lagi capek, terus aku pengen banget nih recharge lagi biar aku lebih semangat lagi. Karena kan kita kalau misalkan jalanin semua itu juga ada rasa bosan, rasa capek kayak gitu ya. Dan kalau misalkan aku udah kulineran, aku udah healing sama temen, kadang
itu udah rasa capeknya udah hilang sih. Pasti nanti bisa bakal balik lagi, semangat lagi gitu. Itu kan untuk meningkatkan rasa mood ya. Kalau motivasi terbesarnya apa nih? Kamu bisa seambisius dan sekeren ini. Oke. Motivasi terbesar aku adalah orang tua. Yang pertama itu adalah orang tua, karena aku seperti ini, aku berdiri di sini, aku bisa seperti ini pasti ada support dan dukungan penuh ya dari orang tua aku. Jadi sembari aku berjalan kuliah, sembari aku juga ingin melihat senyuman manis dari orang tua aku, ngelihat oh anaknya ini bisa sukses loh kayak gini. Karena sebenarnya kita sebagai mahasiswa, sebagai anak muda ya, generasi muda, bahkan sebagai putra-putri dari orang tua kita, itu yang kita kejar saat ini bukanlah benar-benar karir, money dan lain-lain, itu bukan, tapi mengejar usia orang tua kita. Karena kita tahu ya, kita kan nggak tahu ya usia orang tua itu sampai kapan, tapi kapan lagi kita ngebahagiain mereka kalau nggak sekarang gitu. Jadi kenapa bisa dibilang aku coba peluang lain, coba bener-bener yang A, B, C, aku coba semuanya karena aku mau orang tua aku tuh bahagia kayak gitu. Jadi kalau misalkan orang tua bahagia, bener-bener lihat senyumannya itu kayak gimana ya, dari diri anak sendiri tuh ini bener-bener impian aku banget kayak gitu. Aku nggak cari yang lain sih, pasti kayak kalau orang tua aku support, bener-bener support, kalau orang tua aku bener-bener bangga sama aku, ya aku harus ngelakuin itu, aku harus totalitas demi mereka kayak gitu. Karena mereka aja juga udah totalitas loh demi aku gitu kan ya gitu. Jadi saingan terberat Danisa ini bisa dibilang umur orang tua. Iya. Motivasi paling terpacu. Tapi kalau dia capek dia keinget perjuangan orang tuanya, bisa menyekolahkan segala macam gitu ya. Nah, dari banyaknya yang udah kamu lakuin nih, ada nggak tantangan yang belum sampai buat kamu taklukin? Kan kayak organisasi udah lancar, kuliah lancar, terus lomba-lomba juga kamu ikutin semua. Ada nggak harapan lah yang belum kamu sampaikan? Tantangannya. Kalau tantangan sama harapan aku ya, kalau tantangan saat ini, sekarang aku kerja di BCA ini kan masih istilahnya karyawan kontrak ya, sampai 3 tahun ke depan gitu, amin gitu. Tapi harapan aku ke depannya, aku akan dapat beberapa pekerjaan tetap yang selayaknya memang aku harapkan, dan juga orang tua aku selalu support kayak gitu. Dan tantangan sih sebenarnya pasti banyak ya, bosen juga kadang, kayak harus pulang kos langsung kantor, balik lagi kan ada juga waktu-waktu dimana bosen ya, selalu ketemu perusahaan ini lagi, ketemu tempat ini lagi kayak gitu. Tapi di sisi lain dengan rasa bosen itu aku juga harus termotivasi tadi, karena kalau misalkan gak di sini di mana lagi gitu loh. Kalau misalkan aku cari money lah istilahnya ya, cari uang tuh di mana lagi kalau bukan di company ini, kalau nggak di BCA ini gitu. Jadi dukungan aku pasti di orang tua, dan tantangan terberat adalah diri aku sendiri sih. Kadang ngerasa capek, kadang ngerasa males kayak gitu. Kadang ada rasa kayak masih di umur segini tuh kadang teman-teman aku tuh masih banyak yang main-main gitu. Tapi di posisi aku juga sudah harus kerja, aku harus kuliah juga, harus nyelesain kuliah. Bahkan kan ada rencana mau lanjut S1 juga ya. Jadi harus bener-bener time management harus diatur banget mulai sekarang sih kayak gitu. Ada yang pingin Dea sampein nggak buat teman-teman vokasioner yang nonton ini? Benar, buat pejangan lah. Jangan ya. Kalau ini ya, pesan pentingnya aja ya untuk teman-teman vokasi ya di sini ya. Buat teman-teman mahasiswa vokasi terutama ya di UB, dan mungkin teman-teman mahasiswa yang lain ya di luar UB, waktu kita tuh sebenarnya nggak banyak, karena sebenarnya masa muda tuh bener ya kata orang tuh, masa muda tuh nggak bisa dikembaliin kayak gitu. Tapi di sisi lain masa muda itu juga harus dimanfaatkan sebaik-baik mungkin. Bukan berarti kita sebagai generasi muda di sini hanya cukup rebahan scroll TikTok aja tanpa adanya knowledge, pengetahuan yang kita selalu tambah gitu, relasi yang perlu kita perluas gitu. Karena ketika kita masih muda, otomatis kekuatan kita masih banyak, waktu kita juga masih banyak, bener-bener tenaga kita masih extra full ya istilahnya. Jadi kalian perlu banget planning masa depan kalian itu mulai dari sekarang, kalian harus apa. Karena kalau misalkan sebagai mahasiswa kita nggak tahu nih arah tujuan kita mau kemana, kita mau ngapain aja, kita bakal kalah start dengan yang lain kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak dimulai dengan rasa ambisi, dengan rasa semangat ya, optimis untuk menggapai cita-cita, tapi
kita sendiri pun nggak tahu gimana caranya gitu. Kita punya planning banyak tapi kita nggak tahu caranya, nggak ada usaha. Jadi itu percuma sebenarnya gitu. Jadi sebagai mahasiswa kita benar-benar harus punya time management yang baik. Kita harus ada waktu di mana kita tahu nih apa yang harus kita lakuin. Karena kalau misalkan kita cuman ya rebahan-rebahan aja, kita nggak tahu mau ngapain, percuma kayak gitu. Karena orang tua juga sudah bersusah payah tuh buat kita, banting tulang buat kita, tapi kita nggak memanfaatkan itu dengan baik. Intinya sebagai mahasiswa benar-benar harus tahu selama perkuliahan dan di luar perkuliahan tuh kalian harus ngapain, dan setelahnya kalian juga akan ngapain kayak gitu. Wah, keren banget gak sih? Keren banget. Motivasinya buat teman-teman, jadi jangan sia-siain masa muda kalian, karena belajarlah sebanyak mungkin ya. Benar. Dari masa muda ini nggak bisa diulang, apalagi benar. Terima kasih banyak ya Dea udah datang ke Vokasiin Podcast. Nanti main-main lagi ya. Kita mau penasaran banget nih karir kamu setelah di BCA gimana ya. Kalau kita undang lagi nggak sih? Iya, lagi tahun lagi. Boleh. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe Vokasiin Podcast. Sampai jumpa. Dadah.